Kita melihat data BPS yang sesuai juga dengan ekspektasi konsensus terkait dengan realisasi inflasi di 2,28% secara year on year, sementara secara month to month inflasi mencapai 0,19%. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Aristo? Ya, tidak jauh dari prediksi berbagai institusi dan dari berbagai institusi misalnya year on year-nya 2,23%, monopnya itu 0,23%, jadi tidak jauh dari realisasi dari BPS ini. Tapi dengan melihat ancaman bahan pangan masih meningkat, terutama tadi juga disebabkan salah satu komoditas penyumbang terbesar adalah beras, yang mana kita tahu saat ini atau akhir-akhir ini harga beras sudah jauh di atas harga eceran tertinggi. Apakah nanti akan ada ancaman kenaikan inflasi ke depannya, Pak Aristo? Ya, diperkirakan dari kenaikan harga pangan ini, terutama beras, yang mempertimbangkan komponen harga beras untuk harga pangan itu paling besar, sekitar 30% lebih. Jadi diperkirakan kuartal keempat ini inflasi akan terkerek. Mhm. Jika Anda melihat faktor-faktor apa saja yang membuat inflasi di bulan September 2023 ini kembali berada dalam tren penurunan, Pak Aristo? Eh, September ini menurun, year on year-nya menurun ya karena basis yang tinggi dari tahun lalu. Kalau kita ingat awal tahun lalu itu pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan tahun lalu inflasinya itu sangat tinggi, hampir 6%. Jadi penurunan inflasi disebabkan di bulan September tahun ini karena kita memulai dari basis yang sudah tinggi. Mhm. Tapi month of month-nya kita mengalami kenaikan sedikit. Oke, dengan melihat realisasi data inflasi yang terus menurun, namun di satu sisi ada ancaman El Nino dan juga kenaikan harga bahan pangan, bagaimana Anda melihatnya terkait dengan hal ini, Pak Aristo? Ya, saya pikir kita bersyukur pemerintah kita sangat tanggap dan pemerintah Indonesia sekarang memiliki reputasi yang baik ya dalam pengendalian inflasi. Tadi kalau kita lihat rilis BPS tadi inflasi pangan di Indonesia salah satu yang paling rendah di dunia ini dan kekeringan jangka panjang El Nino ini diperkirakan tentu akan menaikkan harga pangan dan saya yakin ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Mhm. Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang kalau kita lihat sudah dalam tren penurunan, namun juga akan ada ancaman kenaikan, tadi dikatakan ada ancaman kenaikan seiring dengan harga pangan yang masih tinggi? Ya, eh, beberapa langkah yang perlu untuk dilakukan ya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama strategi inovasi untuk distribusi di beberapa daerah sudah diterapkan, misalnya pada distribusi panen itu dari tempat-tempat yang surplus itu didistribusi ke yang minus. Juga Badan Pangan Nasional sudah mengantisipasinya dengan menguatkan misalnya cadangan pangan pemerintah, cadangan beras pemerintah perlu dikuatkan, juga tim TPID perlu dikuatkan, yaitu tim pengendalian inflasi daerah. Lalu bagaimana dengan komponen BBM? Sejauh mana ini akan berdampak signifikan bagi peningkatan inflasi? Apalagi kita tahu bahwa BBM non subsidi ini terus dilakukan revisi setiap bulannya oleh pemerintah. Ya, BBM non subsidi karena mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia diperkirakan akan meningkat, tapi pemerintah berkomitmen untuk BBM subsidi dan BBM penugasan khusus seperti Pertalite itu tidak akan mengalami kenaikan. Jadi kalau saya lihat BBM non subsidi ini yang akan meningkat itu pengaruhnya terhadap inflasi tidak akan begitu besar dan tidak sesignifikan dari inflasi harga bahan pangan. Mhm. Tapi kita melihat di tengah dinamika global, harga minyak global ini juga kembali naik. Lalu apabila case-nya harga minyak kembali menyentuh di atas $100 per barel, akan seberapa besar dampaknya bagi kenaikan inflasi yang selama ini berusaha ditekan oleh pemerintah, Pak Aristo?
Ya, kenaikannya kalau mengikuti harga minyak dunia karena faktor ini adalah faktor geopolitik juga ada di sana. Eh, Tentu akan ada spillover-nya untuk harga-harga barang dan inflasi di Indonesia. Tapi saya yakin efek spillover ini pemerintah akan menanganinya dengan baik, Mhm. dan BBM seperti yang subsidi yang sangat penting untuk rakyat itu akan dijaga terus ya untuk tidak naik. Oke, dengan melihat harga beras yang masih tinggi, kemudian juga harga minyak yang juga masih, di atas rata-rata, ini akan seberapa besar sih bobotnya bagi peningkatan inflasi, hingga akhir tahun, Pak Aristo? Ya, harga beras tadi seperti saya sebut ya bobotnya itu paling besar untuk inflasi di harga pangan. Jadi harga beras itu yang harus diperhatikan karena di beberapa daerah meningkatnya itu sudah eh, cukup liar. Dan untuk harga BBM ya seperti tadi saya sudah singgung ya, yang dipantau ini sekarang adalah harga BBM non subsidi yang sudah mengalami kenaikan. Mhm. Jadi saya pikir pemerintah harus lebih fokus saat ini untuk pengendalian harga pangan. Oke, seperti apa evaluasi Anda terkait dengan daya beli masyarakat di tengah, harga BBM non subsidi yang mengalami kenaikan dan juga harga pangan yang masih mengalami lonjakan? Pertumbuhan kita sekarang ini masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan memperhatikan hal itu sehingga inflasi betul-betul harus dikendalikan. Ya, jadi jangan sampai harga terlalu naik tinggi dan daya beli masyarakat ini tergerus karena pertumbuhan kita ini sekarang ini karena ekspor komoditas ini berkurang sehingga sangat bergantung pada konsumsi dari domestik ini. Mhm. Secara rinci bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, Pak Aristo? Ya, untuk harga pangan itu sangat sensitif tentunya ya kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga pemerintah mesti melakukan dan mengantisipasi dengan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengendalikan inflasi setanggap mungkin. Mhm. Dengan, mempertimbangkan di akhir tahun akan ada beberapa libur panjang, seperti apa Anda melihat, potensi kenaikan inflasi, seiring juga dengan, berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, Pak Aristo? Ya, sebenarnya bulan September ini mau kuartal keempat akhir tahun memang biasanya eh, harga biasanya kalau kita berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya itu tidak naik terlalu tinggi karena biasanya masyarakat sudah belanja habis-habisan ya sebelum akhir tahun. Jadi kita perlu perhatikan terutama seperti yang tadi saya sebutkan, pemerintah fokus kepada harga-harga pangan, dan dari data dari Pusat Informasi Harga Pangan, misalnya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, kita tahu beras itu naik ya, dan gula itu harganya naik, walaupun daging ayam dan daging telur itu harganya sudah turun, ya tapi karena beras komponennya lebih besar Mhm. itu sehingga harus diperhatikan jangan sampai daya beli masyarakat ini Oke. tergerus karena harga harga pangan.